Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jamak taksir, yang dalam hal ini adalah pembagian dari jamak taksir. Jamak taksir itu ada dua. Ada yang disebut dengan jamak taksir killah, ada yang masuk dalam kategori jamak taksir kathroh. Jamak taksir killah adalah jamak taksir yang mengandung makna 3 hingga 10. Sementara jamak taksir kasroh adalah jamak taksir yang mengandung makna 10 hingga tidak terbatas. Masing-masing dari jamak taksir killah dan jamak taksir kasroh ini memiliki wazan-wazan tersendiri. Selanjutnya mari kita ikuti pembahasannya. Jamak taksir killah ini memiliki 4 wazan, dan pada 4 wazan tersebut memiliki ketentuan masing-masing. Wazan yang pertama adalah wazan af'ulu. Pada wazan af'ulu ini dikiaskan pada bentuk isim mufrad yang berwazan fa'lun, yang merupakan isim thulathi yang soheh pada fa atau ain fi'ilnya dan tidak merupakan isim mudho'af. Jadi wazan yang pertama dari jamak taksir killah adalah wazan af'ulu. Wazan af'ulu ini dikiaskan pada kalimat isim yang berwazan fa'lun, yang merupakan isim sulasi, artinya kalimat isim yang huruf-hurufnya terdiri dari 3 huruf hijaiyah. Yang soheh fa dan ain fi'ilnya, artinya fa fi'il dan ain fi'ilnya itu tidak berupa huruf illat dan juga bukan merupakan isim mudho'af. Artinya dalam satu kalimat tersebut tidak terdapat huruf yang sejenis. Kita ambil contoh seperti kalimat isim yang berbentuk mufrad yang berwazan fa'lun, seperti lafaz nafsun. Nafsun ini berwazan fa'lun. Kemudian nafsun masuk dalam kategori isim sulasi karena di sini terdiri dari 3 huruf. Kemudian fa dan ain fi'ilnya tidak berupa huruf ilat atau soheh. Di sini fa fi'ilnya berupa huruf nun dan ain fi'ilnya berupa fa, dan ini semuanya bukan huruf ilat. Kemudian tidak berupa isim yang mudho'af, artinya dalam kalimat ini tidak terdapat huruf yang sejenis. Maka lafaz nafsun ini bentuk jamaknya dikiaskan pada wazan af'ulu, yaitu nafsun anfusu. Contoh lagi seperti lafaz syahrun. Syahrun ini jamaknya adalah ashhur, dikiaskan kepada wazan af'ulu. Ini adalah wazan jamak taksir killah yang pertama. Kemudian wazan yang kedua adalah wazan af'al. Wazan af'alun ini dikiaskan pada bentuk dari kalimat isim yang mufrad selain pada ketentuan dari wazan yang pertama. Dalam artian, jikalau pada wazan yang pertama, fa fi'il atau ain fi'ilnya tidak berupa huruf illat, untuk yang ini itu berupa kalimat isim yang fa fi'il atau ain fi'ilnya berupa huruf illat. Jadi, ini bisa dikiaskan pada kalimat isim yang mu'tal fa atau mu'tal ain. Dan demikian juga terdapat pada kalimat isim yang mudho'af, jadi kebalikan dari wazan yang pertama. Kita ambil contoh untuk kalimat isim yang mu'tal fa, seperti lafaz waqtun. Waktun ini jamaknya adalah auqat. Waktun auqat. Auqat mengikuti wazan af'al. Untuk waktun adalah kalimat isim yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat, dalam hal ini huruf waw. Kemudian contoh yang mu'tal ain, artinya ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Contohnya seperti lafaz thaubun.
Taubun ini ain fiilnya berupa huruf ilat yaitu waw. Ini jamaknya adalah athwab. Athwabun. Taubun athwabun. Ini untuk isim yang mu'tal. Sementara contoh untuk isim yang mudha'af, contohnya seperti lafaz jaddun. Jaddun ini terdapat huruf yang sejenis dalam satu kalimat. Ini jamaknya juga dikiaskan kepada wazan af'al menjadi ajdad. Jaddun ajdadun. Selain itu, wazan dari af'al ini juga dikiaskan pada bentuk isim mufrad selain yang berwazan fa'lun. Jadi selain yang berwazan fa'lun, ini bentuk jamaknya dikiaskan kepada wazan af'al. Contohnya seperti yang berwazan fu'lun. Fu'lun ini tidak fa'lun ya, jadi fu'lun. Seperti lafaz burjun. Burjun ini mengikuti wazan fu'lun. Jamaknya adalah aboraj. Aborajun. Kemudian juga dikiaskan pada bentuk mufrad yang berwazan fi'ilun. Contohnya seperti lafaz ibilun. Ini bentuk jamaknya adalah abalun. Selain itu juga terdapat pada bentuk mufrad yang berwazan fa'alun. Ini contohnya seperti lafaz jamalun. Jamalun ini jamaknya adalah ajmal. Berikutnya terdapat pada wazan fa'ilun. Contohnya seperti lafaz kabidun. Ini bentuk jamaknya adalah akbad. Kabidun akbadun. Selanjutnya juga terdapat pada wazan fa'ulun. Fa'ulun ini contohnya seperti lafaz abudun. Abudun ini jamaknya dikiaskan pada wazan af'alun, yaitu a'bab. A'badun. Kemudian juga terdapat pada wazan fu'ulun. Contohnya seperti lafaz khuluqun. Ini jamaknya adalah akhlaqun. Selanjutnya juga terdapat pada wazan fi'alun. Contohnya seperti lafaz ainabun. Ini jamaknya adalah a'nab. A'nabun. Dan yang terakhir terdapat pada wazan fi'lun. Contohnya seperti lafaz tiflun. Dan jamaknya adalah atfalun. Kesemua wazan-wazan tadi bentuk jamaknya dikiaskan kepada wazan af'alun. Jadi terdapat pada kalimat isim yang berbentuk mufrad yang tidak berwazan fa'lun. Jadi selain wazan fa'lun itu bentuk jamaknya dikiaskan kepada wazan af'alun. Ini adalah wazan jamak illah yang kedua. Wazan yang ketiga adalah wazan af'ilatun. Bentuk dari jamak taksir killah yang berwazan af'ilatun itu terdapat pada kalimat isim yang berbentuk mufrad yang berupa isim rubai yang huruf ketiga itu berupa huruf illat. Jadi terdapat pada isim rubai, artinya kalimat isim yang huruf-hurufnya ada 4 huruf, kemudian huruf ketiga itu berupa huruf ilat. Contohnya seperti lafaz salahun. Salahun ini adalah isim rubai, karena di sini terdapat 4 huruf hijaiyah.
Selanjutnya huruf ketiga ini berupa huruf ilat. Salahun ini huruf ketiganya berupa huruf alif, dan alif adalah huruf ilat. Ini jamaknya adalah aslihatun. Aslihatun ini dikiaskan kepada wazan af'ilatun. Contoh lagi seperti lafaz amudun. Amudun ini adalah bentuk mufradnya dan ini berupa isim rubai. Hurufnya berupa 4 huruf. Kemudian huruf ketiga ini berupa huruf ilat. Dalam hal ini adalah huruf wawu. Hamudun ini jamaknya adalah a'midatun. Kemudian contoh yang lain seperti lafaz roghifun. Roghifun ini isim rubai, hurufnya ada 4. Kemudian huruf yang ketiga di sini berupa huruf ya, dan ya adalah huruf ilat. Ini jamaknya dikiaskan kepada wazan af'ilatun menjadi arghifatun. Ini adalah wazan jamak kilah yang ketiga. Selain itu, untuk wazan af'ilatun itu juga terdapat pada bentuk dari isim mufrad yang berupa isim mudha'af. Jadi isim mudha'af artinya pada satu kalimat tersebut terdapat huruf yang sejenis. Contohnya seperti lafaz zimmam. Zimmamun ini adalah isim mudha'af karena di sini terdapat huruf yang sejenis, 2 huruf yang sejenis. Ini jamaknya dikiaskan kepada wazan af'ilatun menjadi azimmatun. Selain itu juga terdapat pada isim mu'tallam. Mu'tallam artinya lam fi'ilnya berupa huruf ilat, yang ini berwazan fa'alun atau fi'alun. Jadi bentuk mufradnya berwazan fi'alun dan fa'alun, dan itu berupa mu'tallam. Ambil contoh seperti lafaz qoba'un. Qoba'un ini yang berwazan fa'alun, ini jamaknya adalah aqbiyah. Aqbiyatun, qoba'un aqbiyatun. Kemudian yang berwazan fi'alun contohnya seperti lafaz kisa'un. Ini bentuk jamaknya adalah aksiyatun. Dan wazan yang keempat adalah wazan fi'latun. Untuk wazan fi'latun ini tidak terdapat kias pada wazan dari bentuk mufradnya. Hanya saja terdengar beberapa lafaz dari perkataan orang Arab seperti lafaz fatan. Ini jamaknya adalah fityatun. Selanjutnya kita akan membahas tentang wazan-wazan dari jamak kasroh. Jamak taksir kathro ini memiliki wazan yang banyak. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 22 dari wazan jamak taksir kathro. Untuk perinciannya sebagai berikut. Wazan yang pertama adalah berwazan fu'lun. Bentuk jamak ini terdapat pada kalimat isim yang merupakan sifat yang berwazan af'alu dan bentuk muannasnya berwazan fa'la'u. Jadi untuk wazan fu'lun itu terdapat pada sifat yang berwazan af'alu dan bentuk muannasnya berwazan fa'la'u. Contohnya seperti lafaz ahmaru. Ahmaru ini adalah sifat dan bentuk muannasnya adalah hamra'u. Bentuk jamaknya adalah humrun. Dikiaskan pada wazan fu'lun. Contoh lagi seperti lafaz
akhbaru. Akhbaru ini bentuk muannasnya adalah khadra. Khadra'u, dan bentuk jamaknya adalah khudrun. Contoh lagi seperti lafaz abkamu. Abkamu ini bentuk muannasnya adalah bakma. Bakma'u, dan jamaknya adalah bukmun. Ini adalah contoh-contoh dari wazan jamak kathroh yang pertama yang berwazan fu'lun, dan semuanya ini merupakan sifat yang bentuk mudzakarnya berwazan af'alu dan bentuk muannasnya berwazan fa'la'u. Wazan yang kedua adalah wazan fu'ulun. Untuk wazan yang kedua ini dikiaskan pada beberapa bentuk dari wazan isim mufradnya. Yang pertama dikiaskan pada sifat yang berwazan fu'ulun yang bermakna fa'ilun. Jadi ini adalah sifat. Kita ambil contoh seperti lafaz ghafurun. Ini bentuk mufradnya. Bentuk jamaknya adalah ghufurun. Contoh lagi seperti lafaz saburun. Ini bentuk jamaknya adalah suburun. Jadi ini adalah isim mufrad yang berwazan fu'ulun yang bermakna fa'ilun, dan semuanya ini adalah berupa sifat. Selanjutnya juga dikiaskan pada isim sahih akhir. Isim sahih akhir artinya kalimat isim yang huruf akhirnya tidak berupa huruf ilat. Namun di sini huruf sebelum terakhir ini berupa huruf wawu atau ya. Jadi terdapat pada isim sahih akhir kalimat isim yang huruf akhirnya tidak berupa huruf ilat, akan tetapi huruf sebelum akhir itu berupa huruf wawu atau ya. Baik kalimat isim tersebut berupa isim mudzakkar maupun isim muannas. Contohnya seperti lafaz umudun. Ini jamaknya adalah umudun. Kita lihat lafaz umudun ini adalah sahih akhir, ya, karena huruf akhirnya ini dal, dan dal bukan huruf ilat. Namun di sini huruf sebelum terakhir ini berupa huruf wawu atau ya. Di sini berupa huruf wawu. Contoh lagi seperti lafaz qabibun. Qabibun ini adalah isim sahih akhir, huruf akhirnya adalah ba, dan huruf sebelum terakhir ini berupa huruf ya. Qabibun ini jamaknya adalah qudubun. Selanjutnya juga terdapat pada isim sahih akhir yang huruf akhirnya bukan wawu atau yang huruf sebelum terakhir bukan wawu atau ya, akan tetapi di sini huruf sebelum akhirnya berupa huruf alif. Hal ini juga terdapat pada kalimat isim yang bukan mudhoaf. Jadi terdapat pula pada isim sahih akhir yang huruf sebelum terakhirnya adalah alif dan bukan mudhoaf. Jadi apabila kalimat isim itu adalah mudhoaf, maka dalam hal ini huruf sebelum terakhir adalah wawu atau ya. Jadi bukan alif. Sekali lagi, apabila kalimat isim itu berupa isim mudhoaf, maka huruf sebelum terakhir itu berupa wawu atau ya. Manakala huruf sebelum terakhir itu berupa alif, maka kalimat isim bentuk mufradnya tidak boleh berupa isim mudhoaf. Contohnya seperti isim mudhoaf yang huruf sebelum akhirnya berupa wawu. Contohnya seperti lafaz dzalulun. Ini adalah isim mudhoaf dan huruf sebelum terakhirnya berupa wawu. Maka di sini bentuk jamaknya dikiaskan kepada fu'ulun.
Zalulun menjadi zululun. Selanjutnya contoh lagi seperti lafadz sarirun. Sarirun ini juga mudhoaf dan huruf sebelum terakhirnya ini berupa ya. Maka di sini bentuk jamaknya adalah sururun. Jikalau mudhoaf dan huruf sebelum terakhirnya berupa alif, maka bentuk jamaknya tidak bisa dikiaskan kepada wazan fu'ulun. Ini adalah wazan yang kedua. Selanjutnya wazan yang ketiga adalah wazan fu'alun. Bentuk dari jamak taksir kathroh yang berwazan fu'alun ini terdapat pada beberapa bentuk wazan isim mufrad. Yang pertama terdapat pada kalimat isim yang berbentuk mufrad yang berwazan fu'latun. Ini contohnya seperti lafadz ghurfatun. Bentuk jamaknya adalah ghurafun. Jadi ghurafun ini berwazan fu'latun, maka bentuk jamaknya dikiaskan pada wazan fu'alun. Contoh lagi seperti lafadz sunnatun. Ini bentuk jamaknya adalah sunanun. Ini yang bentuk mufradnya berwazan fu'latun. Yang kedua juga dikiaskan pada bentuk mu'annas dari isim tafdil. Jadi berwazan fu'la. Wazan fu'la ini adalah bentuk mu'annas dari isim tafdil. Contohnya seperti lafadz sughra. Sughra ini jamaknya adalah sugharun. Sughra ini adalah bentuk mu'annas dari isim tafdil. Bentuk mudzakarnya adalah asgharu. Asgharu sughra. Maka jamaknya adalah sugharun. Contoh lagi seperti lafadz kubra. Kubra ini bentuk jamaknya adalah kubarun. Kubra, kubarun. Ini adalah wazan yang ketiga. Wazan yang keempat adalah berwazan fi'alun. Fi'alun ini dikiaskan pada kalimat isim yang berwazan fi'latun. Jadi kalimat isim yang berwazan fi'latun, bentuk jamaknya dikiaskan pada wazan fi'alun. Contohnya seperti lafadz bid'atun. Bid'atun ini jamaknya adalah bid'un. Contoh lagi seperti lafadz qit'atun. Qit'atun jamaknya adalah qit'un. Namun di sini terdapat pula kalimat isim yang berwazan fi'latun, bentuk jamaknya tidak dikiaskan pada wazan fi'alun, namun dikiaskan pada bentuk wazan yang ketiga, yaitu wazan fu'alun. Jadi bentuk jamaknya adalah dikiaskan pada wazan fu'alun, bukan fi'alun, dan bentuk mufradnya berwazan fi'latun. Contohnya seperti lafadz lihyatun. Jadi ini bentuk mufradnya fi'latun lihyatun. Bentuk jamaknya adalah luhan. Contoh lagi seperti lafadz hilyatun. Hilyatun ini bentuk mufradnya. Bentuk jamaknya adalah hulan. Jadi kesimpulannya, untuk bentuk mufrad dari kalimat isim yang berwazan fi'latun, itu bentuk jamaknya bisa dikiaskan pada wazan fi'alun, bisa juga dikiaskan pada wazan fu'alun. Wazan yang kelima adalah wazan fu'alatun. Untuk wazan fu'alatun itu dikiaskan pada bentuk mufrad yang berupa sifat mudzakkar yang berakal dan yang berwazan fa'ilun.
dan sifat mudzakkar dan berakal ini berbentuk mu'tallam. Jadi lam fiilnya berupa huruf ilat. Contohnya seperti lafaz romin. Romin ini aslinya romiun, mu'tallam. Dalam hal ini merupakan sifat mudzakkar yang berakal yang berwazan fa'ilun. Ini jamaknya adalah rumatun. Contoh lagi seperti lafaz qadin. Qadin aslinya qadiyun. Ini jamaknya adalah qudat. Contoh lagi seperti lafaz ghazin. Ghazin aslinya ghaziyun. Jamaknya adalah ghuzat. Dan contoh lagi yang terakhir seperti lafaz da'in. Aslinya da'ayun. Ini jamaknya adalah du'at. Ini adalah wazan yang kelima. Wazan yang keenam adalah wazan fa'alatun. Wazan fa'alatun itu dikiaskan pada sifat mudzakkar yang berakal, yang lam fiilnya berupa huruf soheh. Jadi lam fiilnya tidak berupa huruf ilat. Contohnya seperti lafaz katibun. Katibun ini adalah sifat mudzakkar dan berakal dan lam fiilnya berupa huruf soheh, tidak berupa huruf ilat. Dalam hal ini lam fiilnya adalah ba. Katibun ini jamaknya adalah katabah. Katabatun. Contoh lagi seperti lafaz sahirun. Ini jamaknya adalah saharoh. Saharatun. Kemudian wazan yang ketujuh adalah wazan fa'la. Wazan fa'la ini adalah wazan dari jamak taksir kasroh yang dikiaskan pada sifat yang menunjukkan makna kebinasaan atau juga bermakna aib atau juga bermakna sakit. Jadi dikiaskan kepada bentuk mufrad yang berupa sifat yang mengandung makna kebinasaan atau aib atau sakit. Dan ini terdapat pada beberapa wazan dari bentuk mufradnya. Yang pertama terdapat pada wazan fa'ilun. Fa'ilun ini yang bermakna maf'ulun. Maf'ulun contohnya seperti lafaz jarihun. Jarihun, fa'ilun, jarihun. Ini bentuk jamaknya adalah jarha. Ini wazan yang pertama. Kemudian juga terdapat pada wazan fa'ilun. Namun di sini bermakna fa'ilun. Jadi bukan bermakna maf'ulun. Contohnya seperti lafaz maridun. Maridun ini bentuk jamaknya adalah mardho. Kemudian juga terdapat pada wazan fa'ilun. Contohnya seperti lafaz zaminun. Zaminun ini jamaknya adalah zamna. Selanjutnya juga terdapat pada wazan fa'ilun. Contohnya seperti lafaz halikun. Ini jamaknya adalah halka. Berikutnya terdapat pada wazan fa'ilun.
Fa'ilun contohnya seperti lafadz mayyitun, jamaknya adalah mauta. Selanjutnya terdapat pada wazan af'alu. Contohnya seperti lafadz ahmaku. Ahmaku ini bentuk jamaknya adalah hamqa. Dan yang terakhir juga terdapat pada wazan fa'lanu. Contohnya seperti lafadz sakranu. Ini bentuk jamaknya adalah sakra. Ini adalah wazan-wazan dari bentuk mufrad yang merupakan sifat dan mengandung makna kebinasaan, aib, dan sakit. Dan bentuk jamaknya dikiaskan kepada wazan fa'la. Selanjutnya wazan yang ke-8 yaitu wazan fi'ala. Fi'alatun ini bentuk mufradnya dikiaskan pada beberapa wazan. Wazan yang pertama adalah wazan fu'lun. Ini wazan fu'lun terdapat pada kalimat isim yang sahih lam, artinya yang lam fi'ilnya tidak berupa huruf ilat. Contohnya seperti lafadz qurtun. Qurtun ini jamaknya adalah qiratotun. Kemudian contoh lagi seperti lafadz durjun. Durjun ini jamaknya adalah dirojatun. Kemudian contoh lagi seperti lafadz kuzun. Kuzun ini jamaknya adalah kiwazatun. Ini yang pertama. Kadang datang juga pada wazan dari bentuk mufradnya yaitu wazan fi'lun. Ini juga berupa kalimat isim yang sahih lam fi'ilnya. Lam fi'ilnya tidak berupa huruf ilat. Contohnya seperti lafadz qirdun. Qirdun ini jamaknya adalah qirodatun. Kemudian lagi contohnya lafadz kitun. Kitun ini jamaknya menjadi kitototun. Kemudian contoh lagi seperti lafadz hirrun. Ini jamaknya adalah hirorotun. Ini adalah wazan yang kedua. Selanjutnya juga terdapat pada wazan fa'lun. Dan ini sedikit sekali. Contohnya seperti lafadz ghardun. Ini jamaknya adalah ghirodatun. Ini adalah wazan-wazan dari bentuk mufradnya yang bentuk jamaknya diikutkan kepada wazan fi'alatun. Selanjutnya wazan yang ke-9 adalah wazan fu'alun. Wazan fu'alun itu dikiaskan pada sifat yang mengikuti wazan fa'ilun dan bentuk muannasnya adalah fa'ilatun. Fa'ilun, fa'ilatun. Untuk sifat ini juga diharuskan sahih lam fi'ilnya. Artinya lam fi'ilnya tidak berupa huruf ilat. Contohnya seperti lafadz raki'un. Raki'un ini bentuk mudzakarnya, muannasnya adalah raki'atun. Dan ini bentuk jamaknya adalah ruk'aun. Contoh lagi seperti lafadz sajidun.
Sajidun bentuk mudzakarnya, muannasnya sajidatun. Sajidatun ini jamaknya adalah sujjadun. Ini adalah wazan yang ke-9. Kemudian wazan yang ke-10 adalah wazan fu'alun. Wazan fu'alun itu dikiaskan pada sifat yang mudzakkar, yang sahih lam fi'ilnya, yang berwazan fa'ilun. Jadi sifat yang mudzakkar kemudian lam fi'ilnya tidak berupa huruf illat dan berwazan fa'ilun. Contohnya seperti lafaz katibun. Katibun ini adalah sifat untuk mudzakkar dan lam fi'ilnya tidak berupa huruf illat dan mengikuti wazan fa'ilun. Ini jamaknya adalah kuttabun. Kuttabun. Contoh lagi seperti lafaz qari'un. Qari'un ini jamaknya adalah qurra. Qurra'un. Terkadang wazan fu'alun ini juga dikiaskan pada sifat mudzakkar yang mu'tallam, yang lam fi'ilnya berupa huruf illat dan berwazan fa'ilun. Contohnya seperti lafaz ghazin. Ghazin aslinya ghaziun, lam fi'ilnya berupa huruf illat. Ini jamaknya juga dikiaskan kepada wazan fu'alun menjadi huzzaun. Kemudian contoh lagi seperti lafaz sarin. Sarin aslinya sariun. Ini jamaknya menjadi surraun. Ini adalah wazan yang ke-10. Kemudian wazan yang ke-11 itu adalah wazan fi'alun. Wazan fi'alun itu dikiaskan pada beberapa jenis mufradnya. Yang pertama dikiaskan pada wazan fa'lun, fa'latun, yang ini merupakan isim atau sifat yang fa atau ain fi'ilnya tidak berupa huruf ya. Fa atau ain fi'ilnya tidak berupa huruf ya. Contohnya seperti wazan fa'lun ini yang berupa isim, ya, yang berupa isim. Contohnya seperti lafaz kalbun. Kalbun ini bentuk jamaknya adalah kilabun. Kalbun, kilabun. Kemudian yang berupa sifat. Contohnya seperti lafaz so'bun. Nah, ini jamaknya adalah si'ab. So'bun, si'abun. Kemudian contoh yang berwazan fa'latun. Fa'latun yang berupa isim. Contohnya seperti lafaz bahrotun. Bahrotun ini jamaknya adalah biharun. Ini yang berupa isim. Kemudian contoh yang berupa sifat. Seperti lafaz so'batun. Ini jamaknya adalah si'abun. Terkadang pula ada isim atau sifat yang berwazan fa'lun atau fa'latun, itu ain fi'ilnya berupa ya. Jadi ain fi'ilnya yang berupa ya, dan hal ini jarang terjadi. Contohnya yang berwazan fa'lun seperti lafaz dhaifun. Dhaifun ini jamaknya adalah diyafun. Kemudian yang berwazan fa'latun contohnya seperti lafaz bai'atun.
Bai'atun ini jamaknya adalah diya'un. Namun lafaz-lafaz semacam ini jarang terjadi. Selanjutnya juga terdapat pada wazan fa'alun atau fa'alatun. Ini berupa kalimat isim yang sahih lam fi'ilnya dan bukan merupakan isim mudha'af. Jadi kalimat isim yang lam fi'ilnya bukan berupa huruf illat dan tidak terdapat huruf yang sejenis dalam satu kalimat. Contohnya yang berwazan fa'alun seperti lafaz jabalun. Jabalun ini isim sahih lam fi'ilnya dan bukan mudha'af. Lah ini jamaknya adalah jibalun. Ini yang berwazan fa'alun. Kemudian contoh yang berwazan fa'alatun seperti lafaz thamaratun. Thamaratun ini jamaknya adalah thimarun. Selanjutnya juga terdapat pada wazan fi'lun. Fi'lun ini adalah kalimat isim. Contohnya seperti lafaz qidahun. Qidahun ini jamaknya adalah qidah. Qidahun. Contoh lagi seperti lafaz dhillun. Dhillun ini jamaknya adalah dhilalun. Selanjutnya juga terdapat pada wazan fu'lun. Fu'lun ini adalah kalimat isim. Ini contohnya seperti lafaz rumhun. Rumhun ini jamaknya adalah rimahun. Selanjutnya terdapat pada wazan fa'ilun, fa'ilatun. Fa'ilatun ini merupakan sifat yang bermakna fa'ilun. Fa'ilun berarti bentuknya isim fa'il dari wazan fa'ula. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu fahuwa fa'ilun. Contohnya seperti lafaz dharifun. Ini jamaknya adalah dhiraf. Kemudian juga terdapat pada wazan fa'lanu yang bentuk muannasnya mengikuti wazan fa'lanatu atau fa'la. Jadi bentuk mudzakarnya fa'lanu, bentuk muannasnya fa'lanatu atau fa'la. Contohnya seperti lafaz absyanu. Absyanu ini bentuk jamaknya adalah alqash. Selanjutnya juga terdapat pada sifat yang mengikuti wazan fa'ilun atau fa'ilatun dan ini mu'tal ain. Jadi ini berupa sifat ya, sifat yang berwazan fa'ilun atau fa'ilatun yang mu'tal ain. Ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Contohnya seperti lafaz qatilun atau qatilatun. Nah, ini bentuk jamaknya adalah qitalun. Dan selanjutnya terdapat pada wazan fu'lanu atau fu'lanatu. Ini berupa sifat. Contohnya seperti lafaz khumsanu atau khumsonatu. Ini bentuk jamaknya adalah
khimas. Selanjutnya wazan yang ke-12 ini adalah wazan fu'ulun. Wazan fu'ulun ini dikiaskan pada beberapa wazan dalam bentuk mufradnya. Yang pertama dikiaskan pada wazan fa'ilun. Fa'ilun ini contohnya seperti lafadz wa'ilun. Wa'ilun ini bentuk jamaknya adalah wa'ulun. Selanjutnya dikiaskan pada wazan fa'lun yang ain fi'ilnya bukan berupa huruf waw. Jadi ain fi'ilnya tidak berupa huruf waw. Contohnya seperti lafadz qalbun. Qalbun ini jamaknya adalah qulubun. Ini yang kedua. Selanjutnya juga dikiaskan pada kalimat isim yang berwazan fi'lun. Contohnya seperti lafadz birsun. Birsun ini jamaknya adalah durus. Birsun, burusun. Selanjutnya juga pada wazan fu'lun. Kalimat isim yang berwazan fu'lun. Contohnya seperti lafadz jundun. Jundun ini jamaknya adalah junudun. Kemudian pada wazan fa'alun. Contohnya seperti lafadz dzakarun. Ini jamaknya adalah dzukurun. Dan yang terakhir juga terdapat pada wazan fa'ilun. Contohnya seperti lafadz syahidun. Syahidun ini jamaknya adalah syuhudun. Ini adalah wazan-wazan dari bentuk mufrad yang bentuk jamaknya dikiaskan kepada wazan fu'ulun. Wazan yang ke-13 adalah wazan fi'lanu. Wazan fi'lanu ini dikiaskan pada beberapa wazan bentuk mufrad. Yang pertama pada kalimat isim yang berwazan fu'alu. Contohnya seperti lafadz ghurabun. Ghurabun ini jamaknya adalah ghirbanu. Ghurabun, ghirbanu. Juga terdapat pada kalimat isim yang berwazan fu'alun. Contohnya seperti lafadz juradun. Ini bentuk jamaknya adalah jirdhanu. Selanjutnya terdapat pada wazan fu'lun yang ain fi'ilnya berupa waw. Jadi ain fi'ilnya berupa huruf waw. Contohnya di sini seperti lafadz kuzun. Kuzun ini bentuk mufradnya, bentuk jamaknya adalah kizanu. Kuzun, kizanu. Kemudian juga terdapat pada wazan fa'alun. Fa'alun ini huruf keduanya itu berupa alif. Tapi alifnya ini aslinya adalah huruf waw. Jadi alif yang ada pada huruf kedua itu merupakan perubahan bentuk dari waw. Contohnya seperti lafadz qa'un. Qa'un ini jamaknya adalah ki'an. Qa'un, ki'an. Ini qa'un, ini huruf keduanya berupa alif. Tapi di sini aslinya adalah waw. Aslinya adalah qawa'un. Qawa'un mengikuti wazan fa'alun. Dan jamaknya adalah ki'anu. Contoh lagi seperti lafadz narun. Narun ini aslinya nawarun. Huruf keduanya berupa alif, tapi merupakan perubahan bentuk dari waw. Ini jamaknya adalah
niron. Dan yang terakhir terdapat beberapa lafadz yang bentuk jamaknya mengikuti wazan fi'lanu. Akan tetapi bentuk mufradnya tidak dikiaskan pada wazan-wazan di atas. Contohnya seperti lafadz akhun. Akhun ini bentuk jamaknya adalah ikhwanu. Kemudian contoh lagi seperti lafadz khurufun. Khurufun ini jamaknya adalah khirban. Dan lain sebagainya. Kemudian wazan yang ke-14 adalah wazan fu'lan. Wazan fu'lan ini dikiaskan pada beberapa wazan dalam bentuk mufrad. Yang pertama pada wazan fa'lun. Seperti lafadz batnun, bentuk jamaknya adalah butnan. Kemudian pada wazan fa'alun, wazan fa'alun di sini harus sahih ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya tidak berupa huruf ilat. Contohnya seperti lafadz hamalun. Hamalun ini jamaknya adalah humlan. Hamalun humlan. Kemudian yang ketiga terdapat pada wazan fa'ilun. Ini contohnya seperti lafadz roghifun. Bentuk jamaknya adalah rufan. Ini wazan yang ke-14. Kemudian wazan ke-15 ini adalah wazan fu'ala. Untuk wazan fu'ala ini dikiaskan kepada bentuk mufrad yang berwazan fa'ilun. Fa'ilun yang bermakna fa'ilun. Nah, ini merupakan sifat mudzakkar yang berakal, kemudian bukan merupakan isim mudha'af, ya, bukan merupakan isim mudha'af, artinya pada kalimat tersebut tidak terdapat huruf yang sejenis, kemudian bukan mu'tallam, lam fi'ilnya bukan berupa huruf ilat, dan kemudian ain fi'ilnya bukan berupa huruf waw. Jadi ini ain fi'ilnya tidak berupa huruf waw. Jadi untuk wazan fu'ala ini terdapat pada beberapa wazan. Yang pertama terdapat pada wazan fa'ilun yang bermakna fa'ilun, yang merupakan sifat untuk orang laki-laki yang berakal, bukan merupakan isim mudha'af. Jadi di sana tidak terdapat huruf yang sejenis dalam satu kalimat, bukan mu'tallam, lam fi'ilnya bukan berupa huruf illat, dan ain fi'ilnya bukan berupa huruf waw. Contohnya seperti lafadz bakhilun. Bakhilun ini jamaknya adalah bukhala. Contoh lagi seperti lafadz karimun, jamaknya adalah kuroma. Ini adalah wazan yang pertama. Selain itu, wazan fu'ala ini juga terdapat pada bentuk mufrad yang berwazan fa'ilun. Contohnya seperti lafadz syairun. Ini jamaknya adalah syu'ara. Kemudian contoh lagi seperti lafadz solihun. Ini bentuk jamaknya adalah sulaha dan lain sebagainya. Kemudian wazan yang ke-16 adalah wazan af'ila.
Wazan af'ila ini dikiaskan pada sifat mudzakkar yang berakal, yang ikut kepada wazan fa'ilun. Ini semua terdapat pada mu'tallam, artinya lam fi'ilnya berupa huruf illat, atau juga terdapat pada sifat yang mudha'af, artinya dalam satu kalimat terdapat dua huruf yang sejenis. Contohnya seperti lafaz khalilun. Khalilun ini jamaknya adalah akhilla. Kemudian contoh lagi seperti lafaz ghaniyun, jamaknya adalah aghnia, dan lain sebagainya. Kemudian wazan yang ke-17 ini adalah wazan fawa'ilu. Wazan fawa'ilu ini dikiaskan pada beberapa wazan. Yang pertama wazan fa'ilatun. Ini berupa isim atau sifat. Contohnya seperti lafaz syairatun. Ini jamaknya adalah syawairu. Kemudian juga terdapat pada wazan fa'alun. Contohnya seperti lafaz zawraqun. Zawraqun ini jamaknya adalah zawariqu. Selanjutnya juga terdapat pada wazan fa'alatun. Contohnya seperti lafaz sauma'atun. Ini jamaknya adalah sawami'u. Kemudian juga terdapat pada kalimat isim yang berwazan fa'alun. Contohnya seperti lafaz khotamun. Ini jamaknya adalah khawatimu. Selanjutnya juga terdapat pada wazan fa'ilun. Contohnya seperti lafaz syaribun. Jamaknya adalah syawaribu. Selanjutnya juga terdapat pada wazan fa'ilun yang merupakan sifat. Jadi kalau yang tadi wazan fa'ilun itu berupa kalimat isim selain sifat. Ini baik sifat itu untuk mudzakkar ataupun muannas. Kita ambil contoh sifat yang mengikuti wazan fa'ilun untuk yang mudzakkar. Contohnya seperti lafaz syahikun. Syahikun ini bentuk jamaknya adalah syawahiku. Kemudian wazan fa'ilun yang merupakan sifat untuk muannas, contohnya seperti lafaz haidun. Ini sifat muannas, ini jamaknya adalah hawaidu. Dan yang terakhir terdapat pada wazan fa'ila. Fa'ila ini berupa isim ya, bukan sifat. Contohnya seperti lafaz khashi'a. Khashi'a ini jamaknya adalah qawashi'u. Ini adalah wazan-wazan bentuk mufrad yang bentuk jamaknya mengikuti wazan fawa'ilu. Kemudian wazan yang ke-18 itu adalah wazan fa'ilu. Wazan fa'ilu ini terdapat pada bentuk isim mufrad yang rubai.
Artinya yang huruf aslinya terdapat 4 huruf. Kemudian huruf ketiga dari rubai tersebut berupa huruf illat. Jadi bisa alif, bisa waw, ataupun ya. Kebanyakan yang mengikuti wazan fa'ilu itu merupakan isim mu'annas atau sifat mu'annas, berarti isim mu'annas atau sifat yang khusus bagi perempuan. Bentuk mufradnya ini terdapat beberapa wazan. Yang pertama terdapat pada wazan fa'alatun. Ini contohnya seperti lafaz sahabatun. Sahabah ini bentuk jamaknya adalah sahaibu. Kemudian juga terdapat pada wazan fi'alah. Contohnya seperti lafaz risalah. Ini jamaknya adalah rosailu. Kemudian juga terdapat pada wazan fu'alah. Contohnya seperti lafaz dzu'abah. Ini jamaknya adalah dzawaibu. Selanjutnya terdapat pada wazan fa'ulah. Contohnya seperti lafaz hamulah. Hamulah ini jamaknya adalah hamailu. Selanjutnya juga terdapat pada wazan fa'ilah. Contohnya seperti lafaz hadiqah. Hadiqatun ini jamaknya adalah hadaiqu. Dan yang terakhir, jamak kasroh fawailu itu juga terkadang berasal dari bentuk mufrad yang sepi dari tak ta'nis. Contohnya seperti lafaz uqabun. Uqabun itu kalimat isim yang tidak terdapat tak ta'nis. Ini jamaknya diikutkan kepada wazan fa'ilu. Aqaibu. Contoh lain seperti lafaz ajuzun. Ajuzun ini jamaknya adalah ajaizu. Ini adalah wazan yang ke-18. Kemudian wazan ke-19 itu adalah wazan fa'ali atau fa'ala. Jadi bisa fa'ali, bisa fa'ala. Karena terdapat bentuk dari kalimat isim mufrad yang bentuk jamaknya bisa dua. Bisa berwazan fa'ali, bisa juga berwazan fa'ala. Semisal terdapat pada kalimat yang berwazan fa'la. Fa'la ini baik berupa kalimat isim yang bukan merupakan sifat ataupun yang berupa sifat. Kita ambil contoh seperti lafaz sohro. Sohro ini jamaknya bisa berwazan fa'ali juga berwazan fa'ala, yaitu soharo atau sohari. Kemudian contoh yang berupa sifat seperti lafaz adro. Adro ini jamaknya bisa berwazan dua. Contohnya seperti lafaz adari atau adaro. Jadi dua wazan ini bisa menjadi wazan bagi satu kalimat. Bisa berupa kalimat isim yang bukan berupa sifat, ada kalanya berupa kalimat isim yang merupakan sifat. Salah satunya yang berwazan fa'la. Demikian pula yang berwazan fa'la.
Bentuk mufrad yang berwazan fa'la, ini jamaknya bisa berwazan fa'ali, bisa berwazan fa'ala. Contohnya seperti lafaz fatwa. Lafaz fatwa ini jamaknya bisa fatawi atau fatawa. Ada kalanya terdapat kalimat isim yang bentuk jamaknya hanya berwazan fa'ali. Jadi bentuk jamaknya tidak berwazan fa'ala, akan tapi hanya fa'ali. Hal ini terjadi manakala kalimat isim itu berwazan fa'luah. Fa'luah, bentuk mufradnya fa'luah, bentuk jamaknya berwazan fa'ali. Contohnya seperti lafaz tarkuah. Tarkuah ini bentuk jamaknya adalah taroqi. Selain yang berwazan tarkuah, terdapat beberapa lafaz yang jamaknya diikutkan kepada wazan fa'ali. Contohnya seperti lafaz ardun. Ardun ini bentuk jamaknya adalah arabi. Contoh lagi seperti lafaz lailun. Lailun ini jamaknya adalah layali. Ini adalah wazan-wazan dari bentuk jamak taksir yang berwazan fa'ali atau fa'ala. Kemudian wazan yang ke-20 itu adalah wazan fa'aliyu. Wazan fa'aliyu itu dikiaskan pada setiap kalimat isim yang berjumlah 3 huruf, kemudian ain fi'ilnya itu sukun, selanjutnya ditambah dengan ya yang bertasydid, dan ya ini bukan merupakan ya nisbat. Jadi bukan ya nisbat, akan tetapi ya-nya di sini memang asli. Sekali lagi untuk wazan fa'aliyu itu terdapat pada kalimat isim yang berjumlah 3 huruf, yang ain fi'ilnya sukun, dan selanjutnya ditambah dengan ya yang bertasydid. Dan ya ini bukan merupakan ya nisbat. Contohnya seperti lafaz kursiun. Kursiun ini terdapat 3 huruf dan ain fi'ilnya sukun. Dalam hal ini huruf ro. Kemudian ditambah dengan ya yang bertasydid. Kursiun. Ini jamaknya diikutkan kepada wazan fa'aliyu menjadi karosiyu. Ini adalah wazan yang ke-20. Dan wazan yang ke-21 adalah wazan fa'alilu. Wazan fa'alilu ini dikiaskan pada beberapa bentuk isim mufrad. Yang pertama terdapat pada isim rubai mujarrad. Artinya kalimat isim tersebut berjumlah 4 huruf dan itu semuanya adalah huruf asli, bukan huruf tambahan. Contohnya seperti lafaz Ja'far. Ja'faru itu jamaknya adalah Ja'afiru. Diikutkan kepada wazan fa'alilu. Selanjutnya juga terdapat pada kalimat isim khumasi mujarrad. Kalimat isim yang jumlah hurufnya 5 dan itu merupakan huruf asli. Tidak terdapat huruf tambahan. Dalam hal ini huruf ke-5 itu wajib dibuang ketika dibentuk jamak. Contohnya seperti lafaz safarjalun. Lafaz safarjalun ini hurufnya ada 5 dan ini semuanya asli. Ketika dibentuk jamak maka huruf ke-5 dalam hal ini huruf lam itu wajib dibuang ketika dibentuk jamak sehingga jamaknya menjadi safariju.
Di sini membuang huruf lam. Selanjutnya terdapat kalimat isim rubai mazid. Jadi isim rubai mazid adalah kalimat isim yang hurufnya 4 huruf kemudian mendapatkan tambahan. Maka dalam hal ini ketika dibentuk jamak huruf tambahannya dibuang. Contohnya seperti lafaz sababara. Pada lafaz sababara ini terdapat huruf tambahan yaitu berupa alif. Maka ketika dibentuk jamak alifnya ini dibuang menjadi sabatiru. Contoh lagi seperti lafaz mudahriju. Lafaz mudahrijun ini asalnya adalah 4 huruf, kemudian mendapatkan tambahan mim. Maka ketika dibentuk jamak dan diikutkan kepada wazan fa'alilu, huruf mim yang merupakan huruf tambahan ini wajib dibuang. Sehingga bentuk jamaknya menjadi dahariju. Dalam hal ini, manakala huruf tambahannya itu berupa huruf mat dan terletak pada huruf sebelum terakhir, maka huruf tambahan tersebut tidak dibuang. Contohnya seperti lafaz tindilun. Pada lafaz tindilun ini terdapat huruf tambahan, akan tapi huruf tambahan di sini terletak pada huruf sebelum terakhir dan berupa huruf mat, yaitu huruf ya. Maka ketika dibentuk jamak, ya-nya ini tidak dibuang. Tindilun menjadi onadilu. Atau lagi seperti lafaz qirtosun. Qirtosun terdapat huruf tambahan, yaitu alif. Karena memang alif itu terletak pada huruf sebelum terakhir, maka alifnya tidak dibuang ketika dibentuk jamak. Qirtosun bentuk jamaknya menjadi qorotisu. Dan yang terakhir terdapat pada kalimat isim khumasi mazid. Jadi huruf aslinya 5 huruf kemudian mendapatkan huruf tambahan. Maka ketika dibentuk jamak huruf tambahan dan huruf kelima itu wajib dibuang. Contohnya seperti lafaz khondarisun. Ini terdapat 5 huruf 1, 2, 3, 4 dan sin 5. Kemudian mendapatkan tambahan 1 huruf yaitu ya. Maka dalam hal ini huruf tambahan dan huruf yang kelima dan yang terakhir ini wajib dibuang. Sehingga ketika dibentuk jamak menjadi khonadiru. Ini adalah wazan yang ke-21. Kemudian wazan yang ke-22 adalah yang menyerupai wazan fa'alilu. Yang dimaksud dengan menyerupai di sini adalah dari segi jumlah hurufnya dan ketentuan-ketentuan yang ada. Di antaranya adalah apabila terdapat 1 huruf tambahan pada kalimat isim tersebut, maka ketika dibentuk jamak, huruf tambahan tersebut tidak dibuang. Contohnya seperti lafaz akromu. Akromu ini terdapat huruf tambahan yaitu hamzah. Maka di sini ketika dibentuk jamak hamzahnya tidak dibuang. Akromu menjadi agarimu. Ini lafaz agarimu wazannya menyerupai wazan fa'alilu. Contoh lagi seperti lafaz ma'badun. Ma'badun ini terdapat huruf tambahan yaitu mim. Maka di sini mimnya ketika dibentuk jamak tidak dibuang. Jamaknya ini adalah ma'abidu. Jadi ma'abidu itu wazannya menyerupai wazan fa'alilu. Ini ketentuan yang pertama. Ketentuan kedua, manakala terdapat kalimat yang mendapatkan huruf tambahan yang mana apabila huruf tambahan tersebut ditetapkan,
maka akan merusak bentuk jamaknya yang mengikuti wazan fa'alilu atau fa'alilu, maka huruf tambahan tersebut wajib dibuang. Akan tetapi, manakala huruf tambahan tersebut memiliki keistimewaan, maka huruf tambahan itu tidak perlu dibuang. Contohnya seperti lafaz muntolikun. Muntolikun ini sigotnya adalah isim fa'il. Pada lafaz muntolikun di sini terdapat dua huruf tambahan, yaitu mim dan nun. Dalam hal ini, ketika dibentuk jamak, nunnya dibuang dan menetapkan huruf mim. Jamaknya adalah mapolik. Penjelasannya, kenapa nunnya dibuang sementara mim tidak dibuang? Karena nun ini merusak ketika dibentuk jamak. Dan nun ini tidak memiliki peran berarti di dalam lafaz ini. Sementara huruf mim ini tidak perlu dibuang karena huruf mim pada lafaz muntolikun menjadi ciri khas dari bentuk isim fa'il. Sehingga mimnya tidak dibuang. Lain dengan nun. Sehingga ketika dibentuk jamak, mimnya ditetapkan, nunnya dibuang menjadi maqaliku. Contoh lagi seperti lafaz mustada'in. Mustada'in ini bentuknya isim fa'il. Jadi sigotnya isim fa'il mengikuti wazan mustaf'ilun. Di sini terdapat 3 huruf tambahan, yaitu mim, sin, dan ta. Dalam hal ini, ketika dibentuk jamak, maka huruf tambahan sin dan ta ini dibuang. Karena tidak ada kepentingan ketika dia dibentuk jamak. Malah manakala ditetapkan akan merusak bentuk jamaknya. Sementara huruf mim yang ada di depan ini tidak perlu dibuang. Karena yang pertama dia memiliki keistimewaan, yaitu mim di sini menjadi ciri khas dari bentuk isim fa'il. Kemudian karena mim ini berada di depan. Sehingga ketika dia dibentuk jamak menjadi mada'in. Ini adalah ketentuan yang kedua. Demikianlah wazan-wazan dari jamak takdir kasroh. Silahkan untuk mempelajari dengan seksama dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah.